Ya, sama dengan Manaknas GKE pada hari ini ya. Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 hingga ayat yang ke-53. Kita baca dulu ya. Akan baca bagian firman Tuhan ini, demikian bunyinya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kenaikan Yesus, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu yang lalu kita juga bertemu dalam ibadah seperti ini dalam rangka perayaan Paskah, yaitu Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sampai hari ini adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan, sudah 40 hari sejak peristiwa kebangkitan Yesus. Dan dalam waktu 40 hari dari kebangkitan Yesus sampai pada kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu ada banyak hal yang dialami oleh murid-murid Yesus. Sehingga apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan dalam pertemuan mereka dengan Yesus itu menjadi sesuatu kenangan yang indah gitu. Sebuah cerita indah yang tidak akan pernah habis untuk diceritakan, yang tidak akan pernah mereka lupakan di dalam hidup mereka. Adik-adik, murid-murid ini awalnya sangat ketakutan ketika Yesus disalibkan, bahkan kemudian ketika berita tentang kebangkitan Yesus itu mereka dengar, mereka masih takut begitu. Dan sekarang setelah 40 hari mendapatkan banyak hal dari Yesus, cerita, penguatan, mereka pun mulai berani. Mereka mendapatkan banyak sekali pengajaran-pengajaran dari Yesus. Sekarang murid-murid ini tidak lagi hanya mengenal Yesus itu sebagai guru mereka. Tetapi mereka sekarang sudah tahu bahwa sebenarnya Yesus itu adalah Mesias. Mesias yang diutus oleh Allah untuk datang ke dunia ini seperti yang dikatakan oleh Kak David tadi, untuk menjadi penebus bagi manusia. Dia hadir sama seperti kita dalam rupa manusia. Terus ketika Yesus hadir di dunia ini, Yesus juga mengalami banyak hal yang juga kita rasakan ya adik-adik ya. Yesus juga pernah lapar. Yesus juga pernah dicobai. Yesus juga pernah tertidur ketika mereka di perahu. Mereka mengalami angin ribut itu Yesus sedang tertidur. Yesus juga pernah marah ketika bait Allah dijadikan tempat berjualan. Lalu kemudian di sini Yesus juga pernah dihina, Yesus pernah juga dihukum, bahkan Yesus tadi dikatakan sudah disalibkan, Yesus sudah mati. Lalu pada hari yang ketiga, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Lalu kemudian Yesus mengajak mereka juga mengingat apa yang sudah Yesus lakukan ketika mereka bersama-sama dengan Yesus.
di mana Yesus sudah mengajarkan banyak hal selama mereka bersama. Yesus mengajarkan kepada mereka supaya tidak memilih-milih orang, tidak membeda-bedakan. Yesus mengajarkan mereka berteman pada semua orang. Mau itu laki-laki, mau itu perempuan, mau dia dari suku apa, dia tetap berteman. Orang Dayak, orang Banjar kah, orang Jawa kah, semuanya menjadi teman. Kemudian Yesus juga mengajarkan mereka agar mereka tidak boleh menghakimi orang lain. Mereka tidak boleh mengatakan, selalu memandang kesalahan orang lain. Begitu. Lalu Yesus juga mengajarkan mereka bagaimana agar mereka mengasihi orang tua. Sebagaimana Yesus juga menghormati orang tua dari Simon Petrus, Yesus menghormati orang tuanya yaitu Maria dan Yusuf. Yesus mengajarkan mereka untuk mengasihi semua orang di dalam kehidupan mereka. Lalu di dalam kehidupan Yesus juga mengajarkan agar mereka menjadi orang yang adil. Mengajarkan mereka untuk percaya bahwa penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan mereka. Bahwa tanpa Tuhan, tanpa berkat Tuhan, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Dan semua itu, adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, jelas sudah dilihat bersama-sama oleh murid-murid Tuhan Yesus ini. Sejak mereka bersama-sama dengan Yesus sampai pada saat ketika Yesus akan naik ke surga. Jadi dalam 40 hari terakhir itu Yesus menguatkan murid-muridnya agar mereka tetap percaya, agar mereka dapat mengerti mengapa Yesus harus mengalami segala sesuatu yang sudah terjadi. Mengapa Yesus harus dihina, mengapa Yesus harus mati, mengapa Yesus harus bangkit, dan mengapa Yesus nanti harus naik ke surga. Semua itu untuk menggenapi apa yang sudah disampaikan para nabi dalam nubuat-nubuatnya. Selain itu, Yesus juga mengajarkan kepada mereka untuk mengerti kitab suci. Jadi kita tidak hanya membaca, murid-murid tidak hanya bisa membaca kitab suci, tetapi murid-murid juga diajarkan untuk mengerti, untuk mengetahui apa yang dimaksudkan oleh kitab suci itu. Adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, setelah semua yang Yesus ajarkan kepada mereka, dan setelah mereka, murid-murid ini siap, maka Yesus pun menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Ia akan kembali kepada kemuliaannya. Dan sebelum ia naik ke surga di tempat yang mulia itu, ia pun membawa mereka untuk menerima berkat-Nya. Namun sebelumnya, ia juga memberikan pesan kepada murid-muridnya supaya mereka memberitakan kepada dunia ini bahwa Yesus itu benar-benar mati dan benar-benar bangkit pada hari yang ketiga. Jadi ini harus mereka ceritakan pada dunia. Ini harus mereka sampaikan. Mereka akan mengajak orang percaya. Dan setiap orang yang percaya itu akan dibaptis. Mereka mengajak orang yang pada saat ini hidupnya belum mengenal Kristus untuk mengenal Kristus, agar mereka boleh meninggalkan kehidupan yang lama, berada dalam terang Kristus, di dalam sebuah pertobatan. Artinya, kita tidak lagi hidup di dalam kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Kita tidak lagi menyakiti hati Tuhan dengan tidak melawan orang tua, kita tidak malas belajar, kita tidak malas ke sekolah minggu, kita tidak suka untuk bertengkar, kita tidak mau membalaskan apa yang jahat dengan kejahatan juga kita tidak mau mengeluarkan perkataan yang tidak baik untuk didengar, dan banyak lagi. Jadi setelah kita hidup dalam pertobatan, setelah kita mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita, maka kita pun hidup berubah. Kita menjadi anak-anak yang penurut. Kita menjadi anak-anak yang hidup penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih dan kemurahan. Adik-adik, jika dahulu
yang menjadi saksi, yang melihat secara nyata atau menjadi saksi sejarah perjalanan Yesus, ini adalah murid-murid yang setia itu. Sekarang ketika murid-murid itu sudah tidak ada, kita pun mendapatkan tugas yang sama sebagai orang Kristen. Kita mendapatkan tugas untuk memberitakan apa yang hari ini kita sudah dengar. Kita mendapatkan tugas untuk menceritakannya kepada teman, kepada saudara, kepada orang tua, kepada orang lain yang ada di sekeliling kita yang mau mengenal Tuhan kita. Sehingga dengan demikian mereka tahu, oh iya Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen. Tuhan yang sangat luar biasa. Di mana ia datang ke dunia ini, di mana ia hadir memberikan dirinya sama dengan manusia, ia menunjukkan kasih bahkan mati untuk menjadi korban tebusan bagi kesalahan yang sudah dilakukan oleh manusia. Dan dengan apa yang sudah ia lakukan, manusia boleh dibenarkan. Dan kita boleh percaya sampai pada hari ini kebenaran Tuhan itu tetap ada dan untuk selama-lamanya. Dan ini menjadi warta kemuliaan bagi sekalian orang. Nah, pertanyaannya adik-adik, ini ternyata menjadi sesuatu yang sulit begitu ya, tidak mudah gitu. Aduh, ini tugasnya sulit sekali. Saya disuruh untuk bercerita, menyampaikan ini kepada banyak orang. Apa kita bisa ya untuk melakukannya? Adik-adik mungkin berkata, tadi kalau disuruh bercerita kok kayaknya sulit ya. Kalau kakak-kakak sekolah minggu suruh saya bernyanyi, mungkin saya akan maju ke depan, saya akan bernyanyi dengan hebat dengan suara yang nyaring. Atau ketika saya disuruh berdoa, mungkin saya akan segera maju ke depan, melipat tangan, membawa teman-teman saya berdoa. Tapi kalau disuruh bercerita, aduh, ini terasa sangat sulit gitu. Ini terasa sangat berat sekali. Kita bisa nggak ya? Kita mikir gitu. Nah, ternyata adik-adik, ketakutan seperti ini, pemikiran seperti ini juga dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Mereka mikir, aduh Tuhan, kok tugasnya berat sekali ya? Kami ini kan tidak pandai, gitu, tidak hebat untuk bercerita. Kami tidak bisa berkata-kata yang seperti Tuhan lakukan selama ini. Tuhan tahu adik-adik apa yang menjadi kekhawatiran mereka, apa yang mereka pikirkan. Lalu Tuhan katakan, kalian jangan takut, karena aku akan memberikan janji Bapa kepada kalian. Asal kalian tetap tinggal tetap di kota ini, yaitu di Yerusalem, untuk menantikan Roh Kudus yang nantinya akan memberikan pertolongan bagi mereka, untuk memperlengkapi mereka di dalam tugas mereka untuk memberitakan firman Tuhan itu, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Jadi ketika Yesus sudah mempersiapkan mereka dengan baik, ketika hati mereka juga sudah siap untuk menerima tugas pelayanan selanjutnya, maka Yesus pun memberkati mereka dengan kasih, dengan tangannya, dan seiring dengan itu pun Yesus naik ke surga. Luar biasa ya adik-adik, kalau kita melihat, kita membayangkan, kita melihat seorang yang langsung naik ke atas, mungkin selama ini kita hanya nonton film Superman, kita menonton film-film yang lainnya yang ada orang yang hebat bisa terbang begitu. Tetapi Yesus, dia terbang tanpa sayap, dia tanpa alat gitu. Yesus naik ke surga, dia terangkat, diiringi dengan kemuliaan Tuhan, dia kembali ke tempat di mana seharusnya dia ada untuk memerintah, dan dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi sekalian orang yang percaya. Dan kepada kita yang pada saat ini ada di dunia, kita yang tinggal pada saat ini, masih berlaku tugas itu. Agar kita tidak takut, agar kita terus berkarya memuliakan Tuhan, agar kita terus memberitakan kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Jangan takut, karena Tuhan sudah berjanji, aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Bersukacita, Tuhan sudah naik ke surga dan membuat kita bangga untuk menjadi orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Pendeta. Iya. Mau tanya, Bu.
Iya, Itu kan Kakak. sorga tempat Allah ya, Tuhan Yesus Ya. kembali ke sorga. Untuk apa Tuhan Yesus kembali ke sorga, Bu? Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena pada saatnya setiap kita yang percaya juga akan mengalami kematian. Pada saatnya nanti kita juga akan dibangkitkan dan kita yang percaya dan yang taat untuk melakukan kehendak Tuhan, kita boleh bersama-sama dengan Tuhan di surga di tempat yang Ia sediakan bagi sekalian orang percaya. Benar juga ya. Oh, jadi kalau kita ini di dunia ikut kemudian taat kepada Tuhan Yesus, pas kita sudah mati begitu, lalu roh kita itu akan ikut Tuhan Yesus ke sorga gitu ya, Bu ya? Iya. Iya, Bu, terima kasih. Oke, adik-adik yang lain ada yang mau bertanya? Silahkan ya. Kalau ada yang masih mau bertanya kepada Ibu Pendeta, kita masih punya waktu. Oke? Kalau ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan atau menggunakan feature raise hand di Zoom-nya masing-masing. Ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Ada? Oke, sepertinya masih belum ada. Tapi kalau suatu saat adik-adik misalnya baru kepikirannya nanti sore atau nanti siang gitu ya, adik-adik silahkan boleh bertanya kepada kakak-kakak sekolah minggunya. Nanti kakak-kakak sekolah minggunya akan sampaikan pertanyaannya kepada Ibu Pendeta agar Ibu Pendeta bisa membantu menjawab pertanyaan adik-adik ya. Oke, terima kasih Ibu Pendeta sudah menyampaikan firman kepada kita. Kami mohon Ibu Pendeta untuk membawa kita di dalam doa syafaat. Baiklah, kita bersatu di dalam doa syukur atas firman Tuhan dan juga menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan cerita Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah menunjukkan kemuliaan Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika Tuhan terangkat ke sorga untuk kembali ke tempat di mana Tuhan seharusnya ada. Dan ketika Tuhan berada di surga, maka Tuhan mempercayakan tugas ini bagi kami, agar kami terus memberitakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Ajarkan kami setia, ajarkan kami taat kepada Tuhan, agar pada saatnya nanti kami pun memperoleh tempat di mana yang Tuhan boleh sediakan bagi kami untuk menikmati damai surgawi bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau bersyafaat. Kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan, Engkau melihat mereka yang sangat luar biasa. Pada pagi hari mereka sudah bangun pagi-pagi, mereka mempersiapkan diri, mereka boleh mengikuti sekolah minggu. Tuhan, Engkau melihat hati mereka, Engkau melihat kerinduan mereka. Dengan kasih dan cara Tuhan, Tuhan boleh menjawab kerinduan mereka hingga pada saatnya kami boleh melakukan sekolah minggu secara tatap muka. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati mereka dalam tumbuh kembangnya, agar mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati dalam pendidikan mereka, agar mereka boleh diberikan kepintaran dan kepandaian. Kami tahu pada saat ini mereka mengalami begitu banyak kesulitan ketika menjalani pendidikan secara online. Tapi kami percaya ada banyak cara Tuhan untuk menolong mereka. Agar anak-anak kami tetap berilmu pengetahuan yang baik dan tetap menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga mau menyerahkan orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami. Jamah berkati mereka, berkati usaha dan pekerjaan, berikan hikmat, biarlah mereka terus mendukung program sekolah minggu dan juga membawa anak-anak mereka rajin untuk mengenal kebenaran Tuhan di dalam hidup mereka.
Biarlah segenap harapan cita-cita orang tua dan juga apa yang mereka taruhkan bagi anak-anak mereka boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh berhasil pada saatnya. Kami juga mau menyerahkan segala program sekolah minggu yang akan dilaksanakan. Diberkatilah Tuhan, berkenanlah Engkau memakai segenap guru-guru sekolah minggu agar apa yang diprogramkan boleh berjalan dengan baik dan anak-anak kami sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik untuk mengenal Tuhan, dan dengan demikian mereka boleh bertumbuh dalam iman dan boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, ada banyak hal yang kami minta, namun kami sungguh yakin dan percaya kasih Tuhan saja yang boleh melengkapi dan terus memperlengkapi kami dari waktu ke waktu, memberikan kami kesehatan, kekuatan, memberi kami hikmat, kebijaksanaan, dan memampukan kami untuk terus melakukan karya-karya baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang dengan setia mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Kita mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah memberikan atau memberitakan firman-Nya untuk kita. Tadi ada yang masih ingat tidak? Dari firman yang Ibu Pendeta sampaikan, apa tugas yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, ada yang masih ingat tadi waktu Ibu Pendeta bercerita, Ibu Pendeta bilang bahwa kita itu punya tugas adik-adik. Ada yang masih ingat atau ada yang mau bantu kakak jawab? Apa ya tugas yang Tuhan berikan kepada kita? Ada, kalau ada yang mau bantu kakak jawab, boleh di-unmute mikrofonnya dan boleh menceritakan tentang Tuhan Yesus. Iya, betul kata Rara. Menceritakan tentang Tuhan Yesus. Ada lagi yang mau kasih tahu kakak? Yang mau menambahkan apa yang sudah teman kita ya? Ayo Piko, apa Piko? Ya Piko, gimana Dek? Memberitakan firman Tuhan. Betul, memberitakan firman Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, mungkin adik-adik bertanya, kita kan masih kecil, Kak, bagaimana kita bisa memberitakan firman? Nah, memberitakan firman itu bisa dari cara hidup kita di rumah ya, adik-adik bisa baca firman Tuhan dengan rajin, mau belajar firman Tuhan, dengaran apa yang papa mama kasih tahu gitu ya, dan rajin belajar gitu ya. Jadi itu adalah cara kita juga untuk menceritakan dari cara hidup kita. Oke adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama untuk menyerahkan persembahan kita. Nah adik-adik boleh persiapkan uangnya, nanti uang persembahannya boleh disimpan dulu. Nah setelah disimpan, nanti boleh diberikan kepada BPH ya, BPH di gereja kita. Nah, BPH itu bukanya dari hari Selasa sampai hari Sabtu. Dari jam 9 sampai jam 1 ya, Karya? Oh iya, nanti kakak share ya nomor rekening kakak L3 aja. Buat orang tua atau ada yang mau kasih sekolah minggu, bisa japri ke Karya ya. Yang mau kasih kolekte hari kenaikan hari ini. Nah, oke. Terima kasih, Karya. Nah, seperti yang sudah Karya bilang tadi, kalau misalnya adik-adik mau menyerahkan persembahan, boleh langsung tanya sama Karya ya, bagaimana caranya. Nah, sekarang sambil mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyi lagu Sebab Dia Hidup. Ya, karena Tuhan kita, Allah kita, Yesus itu adalah Allah yang hidup, yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Adik-adik di rumah boleh sambil bernyanyi dan boleh bertepuk tangan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan,
tebus dosa, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Adik-adik boleh di-unmute ya, kakak muda suaranya. Pada hari Yesus, sebab Dia hidup, karena ku tahu yang berhari Yesus hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, akan mati, tebus dosa, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari Yesus, sebab Dia tak gentar, karena ku tahu hari Yesus hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dia hidup pada hari sebab Dia tak gentar, karena ku tahu Dia Yesus hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Baik, adik-adik semua, kita berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan, baik yang telah dikumpulkan atau akan dikumpulkan nanti. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat, kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami pun dapat mengumpulkan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, menyudutkan setiap persembahan yang kami kumpulkan, agar persembahan ini dapat berkenan untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini, dan membantu pelayanan Tuhan di dalam segala hal yang gereja-gereja Tuhan kerjakan. Terkhusus juga untuk pelayanan sekolah hari Minggu di GKI Pengarina. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita semua sudah di penghujung ibadah kita. Nah, puji Tuhan, kita semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Ibu Pendeta Meme, kemudian kita dapat memuji Tuhan juga. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan doa, dan doa berkat ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Meme. Persilakan Ibu. Saya tapi kurang terdengar karena hujan. Oh iya Bu, Ibu menutup doa penutup Bu, dan doa berkat. Oh, ya. Ya, di Palangkaraya hujan. Baiklah, kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah mengikuti sekolah minggu ini dengan baik.
Kami percaya semua terjadi karena pertolongan Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan berpisah dari Zoom meeting ini untuk melakukan aktivitas kami masing-masing. Sertai kami, berkati kami, dan jadikan kami terus untuk menjadi saksi Tuhan yang boleh setia memberitakan tentang Tuhan Yesus dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan juga boleh memberkati apa yang kami lakukan sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya, agar boleh menjadi bagian berkat di dalam kehidupan sekalian orang. Dan juga Tuhan tetapkan hati kami untuk mencintai sekolah minggu, mencintai Tuhan, sehingga pada hari Minggu nanti kami kembali bertemu dalam Zoom meeting ini untuk bersekolah minggu bersama. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi kami dari saat ini dan selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta. Ya, terima kasih Ibu Pendeta. Ya teman-teman, adik-adik semua, bisa buka kameranya. Kita akan foto bersama, foto lewat Zoom ya. Kita foto bersama. Silakan dibuka kameranya. Nanti kakak-kakak akan ambil screenshot dari layarnya masing-masing. Benar. Sudah semua, sudah dibuka. Oh ya, sudah lengkap. Oke. Ya, Kakak Heni sama Kak Jandri, apakah ada di tempat? Silakan buka kameranya ya. Kalau sudah buka, kita foto bersama. Sekarang gaya biasa aja dulu di hadapan kamera. Siap? 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Sekarang gaya bebas. Gimana gaya bebas? Gaya jempol. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya dengan guru-guru sekolah minggu. Sekarang apakah ada pengumuman dari Karya atau Katri? Silakan. Oh ya, pengumumannya adik-adik yang mau memberikan kolekte bisa japri lewat WA ya. Minta tolong papa mamanya ke Karya. Nanti Karya yang akan kasih tahu gimana-gimananya. Ya, adik-adik yang mau kasih kolekte atau persembahan untuk hari ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini. Terus adik-adik hari Minggu nanti kita sekolah minggu seperti biasa. Kelas Batita Balita TK pakai video, nanti kakak akan upload di YouTube. Terus kelas kecil juga video ya Kak Yana. Kelas kecil, kelas tengah lewat Zoom seperti biasa. Dan kelas besar juga Zoom, dan kelas tunas remaja juga Zoom. Jadi adik-adik nanti kakak-kakaknya akan membagikan linknya hari Minggu pagi ya, sebelum mulai ibadah sekolah minggunya. Terima kasih. Ya, cukup. Kalau Katri ada lagi? Ya. Tidak ada. Ya, oke. Terima kasih Karya. Ingat ya tadi ya, ingat tidak? Persembahan bisa hubungi Karya lewat WA. Terus kita akan kembali bersekolah minggu seperti biasa hari Minggu ini ya. Seperti biasa juga, Batita TK lewat YouTube, terus yang lain lewat Zoom. Seperti itu. Kelas kecil juga ya Kak, lewat YouTube ya Kak? Ya, lewat YouTube Ya, biasa kelas kecil. Batita TK dan kelas kecil lewat YouTube. Yang lain semua lewat Zoom. Sesuai dengan arahan kakak-kakak sekolah minggunya masing-masing di grupnya ya. Kapan ini jamnya. Adik-adik ajak temannya atau saudaranya yang satu gereja ya, biar kita bisa bersekolah minggu belajar mengenal Tuhan bersama-sama. Aku punya teman. Oh, Siap teman Rara. Rara punya teman.
Ocep. Oke, adik-adik semua, terima kasih ya. Sebelum kita sama-sama live, mungkin ada yang mau disampaikan oleh adik-adik? Ya adik-adik ada yang mau ngomong apa sama kakak-kakak? Mungkin Atau ada sama yang Ibu mau- Pendeta? Ya, mungkin ada yang mau menyampaikan terima kasih atau mau menyampaikan selamat hari kenaikan. Silahkan ya. Sebelum semuanya. Oke Kak, izin live dulu ya. Ocepnya mengantuk. Bye. Dadah Ocep. Bye. Dadah Ocep. Kita lihat juga ya. Aku Aku. dulu ya, Bang. Selamat memperingati Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Di dunia, di dunia. Sang dunia, Tuhanlah perlindunganku. Dari gonjang semesta. Oh, masih ada Rara. Masih ada Clay. Terima kasih Clay. Di dunia, Makasih Clay. di dunia, Ya. di dunia, terlindung yang teguh. Ya nak. Sisi kangen rumah. Ada evaluasi Kakak? Gak ada sih. Apakah evaluasi? Gak ada aja, Pang. Rempong Kenapa? Ocep. Ini aja Kak. Tadi, Iya, sama Tio juga mengantuk lagi, Kak. Aduh. Lambat. Jadilah. ya, tadi Kak, aku lambat nge-record ya bentar tadi. Iya, lambat recordnya aja. Recordnya Sebelum- Ya, nggak apa-apa dimatikan aja. sudah Kak. Sebelum Kak, firman Tuhan. Kak David recordnya dimatikan sudah. Oh, Oh iya. iya. Lupa. Ini Kak. Oh, berarti nanti